Perang Mu'tah, pertempuran heroik pasukan Islam. Di tahun 8 Hijriah, tanah Syam bergolak dalam ketegangan. Rasulullah mengutus Al-Harits bin Umair Al-Asdi sebagai duta Islam untuk menyampaikan pesan damai kepada Gubernur Basra, yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Namun, tanpa rasa hormat terhadap aturan diplomasi, Gubernur Syam yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani menangkap dan membunuh Al-Harits. Berita ini sampai ke Madinah, membakar hati kaum muslimin. Rasulullah tidak bisa membiarkan darah utusan Islam tertumpah sia-sia. Beliau segera mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang untuk menegakkan keadilan. Sebelum keberangkatan, Rasulullah menunjuk 3 panglima utama secara berurutan, Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pertama, diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib jika Zaid gugur, dan Abdullah bin Rawahah jika Ja'far juga gugur. Jika ketiganya syahid, maka kaum muslimin harus memilih pemimpin di antara mereka sendiri. Perjalanan menuju Mu'tah. Pasukan muslim bergerak menuju wilayah Mu'tah, di dekat Balqa, Syam. Namun, setibanya di sana, mereka terkejut dengan informasi yang mereka terima. Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius telah mengumpulkan lebih dari 100.000 prajurit, diperkuat 100.000 pasukan dari suku-suku Arab Kristen Ghassan. Sebuah kekuatan raksasa yang tampaknya mustahil dikalahkan oleh pasukan kecil muslim. Sebagian sahabat mengusulkan agar mereka kembali ke Madinah dan meminta bala bantuan. Namun, Abdullah bin Rawahah berdiri tegak, mengobarkan semangat jihad di hati pasukan. Kita tidak berperang dengan jumlah atau kekuatan, tetapi dengan keyakinan kepada Allah. Seruan itu membangkitkan keberanian mereka. Dengan penuh tawakal, pasukan Islam maju ke medan tempur. Pertempuran sengit di Mu'tah. Bendera pasukan Islam berkibar di tangan Zaid bin Haritsah. Ia memimpin pasukannya menerjang musuh tanpa gentar. Pedang-pedang beradu, tombak melesat, dan anak panah hujan menghujani medan perang. Zaid bertempur gagah berani di garis depan hingga tubuhnya robek oleh tusukan tombak musuh. Ia pun gugur sebagai syahid. Melihat Zaid jatuh, Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih panji Islam. Dengan gagah berani, ia melompat ke atas kudanya dan menerobos pertahanan musuh. Namun, pasukan Romawi terlalu besar. Saat kedua tangannya tertebas musuh, ia tetap memegang bendera dengan lengannya yang tersisa, hingga akhirnya tubuhnya tercabik-cabik oleh pedang dan tombak. Ia pun gugur sebagai syahid, setelah bertarung dengan penuh keberanian. Kini, giliran Abdullah bin Rawahah. Dengan mata penuh keyakinan, ia menyerbu ke tengah musuh. Meski sempat ragu sesaat, ia menguatkan hatinya dengan berkata, "Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh hari ini, engkau pasti akan mati juga suatu hari nanti. Maka lebih baik mati dalam keadaan syahid." Dengan keberanian luar biasa, ia melawan hingga akhirnya tumbang, menyusul 2 sahabatnya yang telah gugur. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Pasukan muslim kini kehilangan pemimpin mereka. Dalam keadaan genting, kaum muslimin memilih Khalid bin Walid sebagai panglima. Ia segera mengatur strategi untuk menyelamatkan pasukan dari kehancuran. Dengan keahliannya dalam taktik perang, ia mengatur ulang barisan dan mengelabui musuh seolah-olah pasukan muslim mendapatkan bala bantuan. Manuver-manuvernya membingungkan pasukan Romawi. Di malam hari, Khalid mengatur pasukannya untuk mundur secara strategis. Dengan taktik brilian, ia berhasil menarik mundur pasukan muslim tanpa dikejar musuh. Meskipun secara jumlah mereka kalah telak, pasukan muslim berhasil kembali ke Madinah dengan selamat. Kemenangan dalam keimanan. Saat pasukan kembali ke Madinah, beberapa orang mencemooh mereka karena tidak memenangkan pertempuran secara fisik. Namun, Rasulullah menyambut mereka dengan penuh kebanggaan. Beliau bersabda, "Mereka bukanlah pasukan yang lari, tetapi pasukan yang kembali dengan rencana." Perang Mu'tah bukan hanya sekadar pertempuran, melainkan bukti keberanian, kesetiaan, dan keteguhan iman para sahabat. Dari peperangan ini, dunia menyaksikan lahirnya seorang jenderal besar, Khalid bin Walid, yang kemudian mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Pertempuran Mu'tah bukanlah kekalahan, melainkan awal dari kejayaan Islam di tanah Syam. Pasukan muslim menunjukkan kepada dunia bahwa jumlah bukanlah segalanya, tetapi keberanian dan keimananlah yang menentukan kemenangan sejati.